Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. My God is good to me. Tuhanku selalu baik bagiku. Firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah kasih, God is love, dan karena itu kita bisa percaya, memutuskan untuk percaya bahwa Dia selalu merancangkan yang baik buat kita senantiasa. I bless your name, I bless your name. I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name. I bless your name, I bless your name. I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name. I bless your name, I bless your name. I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name. I bless your name, I bless your name. I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name. I bless your name, I bless your name. I bless your name, I bless your name. Terjemahan bahasa Inggris ini seringkali agak asing ya buat kita. Karena kalau diterjemahkan, aku memberkati namamu. Ya. Biasanya kan kita bilang, aku memuji namamu. Tapi kalau di bahasa Inggris, bahkan di Alkitab dikatakan, we bless, ya, we bless you, we bless your name. Aku memberkati namamu, kami memberkati namamu. Memang agak unik ya. Tapi memang satu hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan yang tentunya menyenangkan Dia adalah memuji, menyembah namanya, ya, meninggikan namanya. Ada satu hamba Tuhan yang pernah bilang begini, Tuhan bisa buat apa saja, Dia Maha Kuasa, tapi satu hal yang Dia tidak bisa buat adalah Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Kita yang bisa menyembah Dia, ya, meninggikan nama Dia, dan itu kalau kita sejajarkan dengan pengertian yang kita terima untuk diri kita, hal itu memberkati Tuhan, ya. Seperti kalau kita mendapatkan sesuatu, kita merasa diberkati, ya, kita merasa senang, kita merasa menerima sesuatu, ya. Nah, waktu kita memuji, menyembah Tuhan, ya, kita sedang bless, ya, bless His name, ya, bless Him. Kita sedang memberkati Dia, kita sedang menyenangkan Dia, kita sedang memberi sesuatu bagi Dia yang sebenarnya itu tujuan kita diciptakan, ya, karena dikatakan di kitab Wahyu, ya, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada, ya. Semuanya itu ada because of your own will. Tapi ada terjemahan lain lagi yang mengatakan for your pleasure, ya, untuk kesenanganmu semuanya itu ada. Jadi kalau kita memuji, menyembah Tuhan, maka kita bless His name, ya, kita bless Him, kita menyenangkan Dia, kita memberkati Dia.
Nah, ada satu ayat di Yeremia 33 ayat 3, dan ayat ini sering disebut sebagai telepon Tuhan ya, toll free ya. Telepon kepada Tuhan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan gratis ya, nggak perlu bayar. Dan ini merupakan hotline ya, pelayanan bisa langsung kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 ya, 333. Jadi kalau ada yang tanya berapa nomor telepon Tuhan atau nomor telepon surga, 333, yaitu Yeremia 33 ayat 3. Bagaimana bunyinya? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, kalau kita pegang ayat ini, maka setiap kita berseru mestinya langsung terjawab ya. Dan itu banyak terjadi, kesaksian-kesaksian bagaimana ketika orang berseru kepada Tuhan dan Tuhan itu menjawab. Tapi di sisi lain, kadang-kadang sebagian orang mengatakan, saya sudah berseru kepada Tuhan, tapi kok kelihatannya nggak ada ya jawaban dari Tuhan. Padahal jelas dikatakan, call to me and I will answer you. Ya, ayo telepon aku, panggil aku, berseru kepadaku, dan aku akan menjawab engkau, and tell you great and unsearchable things you do not know. Maka aku akan menjawab engkau, aku akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak dapat dicari ya, atau diselidiki atau diperoleh, yang kamu nggak tahu. Kalau ketika kita berdoa ya, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita berdoa. Nah, waktu Tuhan menjawab itu bisa beberapa cara. Yang mungkin sering kita harapkan sesuatu yang spektakuler ya, yang nggak pernah kita harapkan tiba-tiba terjadi, nggak pernah terpikir tiba-tiba terwujud ya. Misalnya begini, sekian tahun yang lalu waktu saya kerja praktek di satu perusahaan, nah saya dengan teman saya ya, ada pembimbing dari sekolah kami, tapi ada juga istilahnya counterpart ya, ada bagian dari perusahaan yang mendampingi kami. Nah, ada satu orang di perusahaan itu yang waktu itu karena kesalahan saya ada sedikit masalah ya, yang membuat saya takut ya, kalau orang itu nanti hadir waktu kami ujian ya, kami presentasikan, kemudian ujian dan dia ada di situ, itu saya agak takut terus terang ya. Tapi malam sebelum ujian ya, saya ingat saya berdoa, saya menyembah Tuhan, dan saya lupakan untuk besok itu bagaimana. Tapi saya belajar ya, saya arahkan hati pada Tuhan. Dan waktu besok ketika saatnya ujian, orang yang saya takutkan itu nggak bisa hadir ya. Nggak bisa dibayangkan itu ya. Jadi yang hadir itu yang lain, dan orang ini sangat support sekali, dia senang karena kami bekerja di bagian marketing dan orang ini di bagian marketing, sehingga waktu kami kerja praktek di situ, dari 6 perusahaan yang kami hubungi, 3 itu membeli produk ya dari perusahaan di mana kami kerja praktek itu. Dan counterpart ini langsung memuji kami ya, memuji saya dengan teman, mengatakan bahwa mereka senang kami kerja praktek di sana. Dan itu bulan Agustus, lalu dikatakan bahwa target untuk tahun itu dari marketing sudah tercapai karena penjualan yang diperoleh ya dari 3 perusahaan yang deal. Dan dia bilang kalau kalian bekerja di sini kalian sudah dapat bonus ya, tapi karena kalian kerja praktek ya kalian gak dapat ya. Memang kami dapat uang saku, lalu dapat nilai sangat bagus ya. Itu hal-hal yang mungkin kita gak pernah bayangkan, gak pernah kita pikirkan. Ada lagi sekian tahun yang lalu ya, waktu lagi masa-masa kuliah, saya kalau nggak salah habis sakit waktu itu ya, cukup lama. Jadi biasanya saya ngajar bimbingan belajar, bimbingan tes begitu. Jadi saya punya
punya honor yang rutin saya terima. Tapi karena sakit sekian lama, jadi nggak ada pemasukan. Dan satu ketika saya berdoa ya, ada satu kebutuhan gitu. Dan setelah saya berdoa tuh ada satu sukacita. Lalu ketika saya lagi membuka, saya punya dokumen-dokumen ya, ada saya mencari surat yang saya perlukan. Tiba-tiba di balik dokumen itu ada uang yang besar sekali ya. Dari mana ini ya? Seingat saya nggak pernah taruh uang di situ. Ya mungkin kalau orang yang selalu berpikir logik, pasti kamu lupa, kamu pernah taruh di situ. Ya mungkin juga ya. Tapi bisa juga itu ada, kalau orang yang sangat mudah percaya mujizat ya, bisa aja malaikat datang taruh itu di situ ya. Tapi yang jelas itu merupakan satu jawaban ya, yang nggak pernah saya bayangkan ya. Ada satu mujizat gitu ya, tiba-tiba itu terjadi. Tapi di sisi lain ketika kita berseru kepada Tuhan, cara dia menjawab itu adalah dia menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Nah, jadi kita mesti buka telinga kita, lalu menantikan tuntunan yang dia berikan kepada kita. Nah, ketika diberikan tuntunan itu, ya kita harus lakukan bagian kita. Ya. Misalnya begini, satu ketika murid-murid Yesus sedang mencari ikan. Ya, di Yohanes 21. Lalu semalaman mereka cari ikan nggak dapat. Kemudian Yesus di pinggir pantai berteriak. Dia bilang, "Hai anak-anak, ada nggak lauk pauk ya? Ada ikan nggak? Berhasil nggak nangkap ikan?" Terus mereka bilang nggak ada. Lalu Yesus berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Nah, waktu dia beritahu seperti itu harus dilakukan ya. Dan disuruh sebelah kanan ya sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Nah, langsung hasilnya terlihat ya. Tapi ada juga yang butuh waktu. Ketika Tuhan mengatakan lakukan ini, nah kita perlu lakukan, dan lakukan dengan setia, dengan konsisten ya. Walaupun nampaknya tidak terlihat sesuatu yang terjadi, tapi kalau kita tahu, kita yakin bahwa Tuhan memang telah memerintahkan hal itu, ya lakukan saja ya. Yang penting bisa dilakukan. Nah, seringkali yang jadi penghalangnya adalah kita malas, lalu banyak alasan gitu. Wah jauh lah, wah repot lah, wah nanti beginilah gitu. Banyak reasoning ya, mencari-cari alasan, ya kita nggak mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi memang harusnya ketika kita berseru, Tuhan itu memang menjawab seperti yang dia katakan. Tetapi kalau kita lihat ayat yang lain ya, ada penjelasan yang menarik dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 15. Saya kira banyak teman-teman yang sudah baca Mazmur 91 ya. Bahkan sudah menghafalnya. Ini Mazmur yang sangat luar biasa. Mazmur yang menjanjikan perlindungan bagi kita yang percaya kepada Dia. Dari Mazmur ini juga diciptakan lagu ya, walau 1000 rebah di sisiku ya. Walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 sebelah kananku, tapi tidak akan menimpa aku ya. Nah itu ada di Mazmur 91. Tapi saya mau baca 2 ayat saja nih ya, ayat 14 dan 15 ya. Kita lihat sini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, nah ini kata berseru ya, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, jadi kalau kita berseru kepada Tuhan sesuai dengan Mazmur 91 ini, maka Tuhan tidak hanya menjawab, tapi dikatakan Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Lalu Tuhan akan meluputkan kita. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga akan memuliakan kita ya. Ini kita kan mungkin sering dengar bahwa kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, betul ya? Tapi ayat ini mengatakan kalau kita berseru kepada Dia,
salah satu yang dia lakukan kepada kita adalah dia memuliakan kita. Coba kita bandingkan dengan Yeremia 33 ayat 3. Ya, sama nih, berserulah kepadaku. Dan ketika Tuhan menjawab, apa dikatakan di situ? Aku akan menjawab engkau, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Ya. Jadi bukan sekedar menjawab saja, tapi hal-hal yang besar yang diberitahukan kepada kita dan yang tidak terpahami. Ya. Lalu hal-hal yang tidak kita ketahui. Saya ingat seorang hamba Tuhan tuh pernah cerita ya. Satu ketika dia buka komputer dia, ini sekian tahun yang lalu, komputernya masih zaman dulu ya. Tapi kan ada password masuk komputer ya. Satu ketika itu dia lupa passwordnya itu apa gitu. Beberapa kali dia coba gak berhasil. Lalu dia berdoa begini, Tuhan, kan waktu saya buat password, engkau tahu ya. Malaikatmu juga pasti pernah lihat lah gitu. Tolong dong kasih tahu apa sih passwordnya, aku lupa nih. Lalu tiba-tiba dalam waktu hitungan detik, tiba-tiba di pikiran dia muncul satu kata yang ketika dia coba, dia ketikkan, ternyata itulah passwordnya. Unik ya. Itu yang kadang-kadang kita nggak pernah pikir ya. Kita akan melihat bahwa dia itu ajaib ya, luar biasa. Nah, tapi sebelum berseru kepada Tuhan, ada dua hal ya yang dikatakan di Mazmur 91 ayat 14 dan 15 ini, yaitu hatinya melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, mengenal nama Tuhan. Jadi dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 15 ini kita lihat ada tiga hal. Yang pertama melekat kepada Tuhan, yang kedua mengenal nama Tuhan, yang ketiga berseru kepada Tuhan. Urutannya seperti itu. Yang pertama melekat dulu kepada Tuhan. Lalu setelah itu mengenal nama Tuhan. Dan selanjutnya baru berseru kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kita masih kecil, mungkin kalau kita butuh sesuatu ya, kita akan nangis, berteriak ya, atau karena belum mengerti bahasa yang harus disampaikan, ya mungkin kita hanya nangis ya, merengek atau dan sebagainya lah ya. Lalu orang tua kita akan menjawab, menerjemahkan apa yang kita inginkan lalu dia lakukan. Tapi ketika kita semakin dewasa, maka kita makin mengerti bagaimana menyampaikan keinginan kita. Jadi sebelum kita berseru kepada Tuhan, ada dua hal yang perlu kita lalui ya. Kalau kita ingin doa kita efektif, kalau kita ingin waktu kita berdoa itu jawabannya jelas ya, spesifik dan kita melihat Tuhan memang mengabulkannya. Yang pertama adalah kita perlu melekat kepada Dia. Dan di Mazmur 91 ayat 14 ini dikatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi kalau kita punya hati yang melekat kepada Tuhan saja, dan ini yang paling penting karena Tuhan kan melihat hati ya, bukan aktivitas kita. Aktivitas ya dilihat, tapi apa dibalik niat dibalik aktivitas itu? Ya, waktu Samuel sedang di rumah Isai, dia mau mengurapi orang yang Tuhan pilih untuk menjadi raja. Dan dia ketika lihat kakaknya Daud yang paling tua lewat, badannya besar, dan dia berpikir bahwa ini Tuhan, orang yang kau pilih ini untuk menjadi raja. Tapi Tuhan bilang jangan lihat perawakannya. Manusia melihat apa yang dilihat mata, tapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi hati ini yang paling penting. Nah, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, terjemahan lain dalam bahasa Inggris itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan, truly love me ya. Maka dengan sendirinya kita akan semakin kenal Dia, mengenal nama Dia ya. Ada banyak nama Tuhan yang kita nggak bahas pada saat ini. Ada Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, ya El Shaddai, Tuhan yang lebih dari cukup, Jehovah Rohi, Tuhan Gembalaku, Jehovah Shalom, dan banyak lagi yang lain ya. Tapi bukan sekedar mengenal secara otak kita, tapi ini mengenal karena kita melekat kepada Dia.
Nah, kalau kita melekat kepada Dia, janji Tuhan, aku akan meluputkannya. Nah, waktu kita semakin melekat kepada Dia, kita mengenal nama Dia, maka dikatakan, aku akan membentenginya. Ada pagar perlindungan, ada benteng sekeliling kita karena kita mengenal nama Tuhan. Dan itu yang membuat kita teduh, tenang. Ya. Ada satu orang ibu yang diceritakan ketika masa peperangan di satu daerah, yang lain itu mengungsi, ya. Ibu ini tidur tenang saja, ya. Dan ketika sudah reda, tetangganya cari dia. Tetangganya tanya, kamu kemana aja? Dia bilang, oh saya tinggal di sini di rumah. Kamu nggak takut ya? Itu ada peperangan, tembak-tembakan terjadi. Oh enggak, karena saya baca firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah penjaga saya dan Dia tidak akan terlelap. Ya, Dia tidak akan tertidur, Dia nggak akan ketiduran. Nah, karena itu ngapain saya mesti pusing juga begadang ya? Saya tidur enak karena saya tahu penjaga saya tidak akan terlelap. Nah, mengenal Tuhan sebagai penjaga yang tidak terlelap membuat kita bisa tidur nyenyak. Kita nggak khawatir, kita teduh. Nah, kalau kita sudah melekat, hati kita melekat kepada Tuhan, lalu kita semakin mengenal Dia, nah selanjutnya ketika kita berseru, itu dampaknya sangat besar sekali. Kenapa? Karena seruan kita itu keluar dari hati yang melekat kepada Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Itu membentuk satu iman, kepercayaan yang teguh. Seruan kita itu seperti pedang yang tajam ya, yang terarah dengan tepat ke persoalan yang kita hadapi. Ya. Nah, saya mau bacakan terjemahan dari Amplified Bible ya, yang klasik dari Mazmur 91 ayat 14 ini ya. Coba kita lihat ya. Because he has set his love upon me. Ya, itu yang dibilang sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini terjemahannya mengatakan karena Dia sudah menetapkan cintanya itu terarah kepadaku. Jadi ini keputusan gitu ya. Therefore will I deliver him. Karena itu aku akan melepaskan dia, meluputkan dia. I will set him on high ya. Aku akan tempatkan dia di tempat yang tinggi ya. Aku akan membawa dia, ya, menaruh dia di tempat yang tinggi, ya, mengangkat dia, because he knows and understands my name. Karena dia mengetahui dan memahami namaku. Lalu ada terjemahan tambahan dalam kurungnya dikatakan, he has a personal knowledge of my mercy, my love, my kindness. Ya, jadi dia ini punya pengenalan pribadi. Ya, kalau di bahasa Yunani ini, saya percaya ini artinya ginosko ya, pengenalan yang begitu dalam, intim ya. Ia punya pengenalan pribadi tentang kemurahanku, tentang kasihku, cintaku, dan kebaikanku. Jadi dia punya secara pribadi ngerti Tuhan itu sangat murah hati, Tuhan itu maha mengampuni, Tuhan itu penuh kasih, dan Tuhan itu sangat baik. He trusts and relies on me. Dia percaya dan bergantung kepadaku, knowing I will never forsake him. No, never. Menyadari bahwa aku tidak akan pernah mengabaikan dia atau meninggalkan dia. Tidak akan pernah. Nah, ini pengenalan yang dalam akan Tuhan. Orang yang seperti ini, ya, walaupun mungkin bisa aja kadang-kadang sedikit-sedikit khawatir dan sebagainya lah ya. Tapi dia akan cepat balik lagi pegang firman Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Jadi dia nggak akan pernah nyanyi lagu Tuhan jangan tinggalkan aku ya. Precious Jesus ya, please do not ever leave me. Jangan pernah meninggalkan aku. Nah, itu kata-kata yang keluar dari orang yang meragukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan aku tidak akan pernah mengabaikan kamu atau tidak akan pernah meninggalkan kamu.
Jadi kita perlu pegang firman Tuhan itu. Nah, pengenalan akan Tuhan ini membentuk satu keyakinan yang kokoh. Sehingga waktu kita berseru atau kita berdoa, kata-kata kita itu dampaknya besar. Walaupun mungkin kata-kata yang sama. Ini juga menjawab pertanyaan mengapa bagi sebagian orang dia bilang saya sudah kutip Mazmur 91, saya sudah ucapkan berulang-ulang, ya. Tapi kok tidak terjadi seperti yang saya harapkan. Nah, kemungkinan besar ucapannya itu hanya satu ucapan seperti mantra, tidak didasari oleh hati yang melekat kepada Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Ada contoh di Alkitab, kalau kita baca di Injil Lukas, ada cerita mengenai Maria dan Marta. Ya, Yesus datang ke Betania dan seorang wanita bernama Marta menerima dia. Lalu dikatakan Marta ini punya seorang saudara namanya Maria. Diceritakan di situ bahwa Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sementara Marta sibuk sekali melayani. Ada yang mengatakan bahwa Marta ini punya bahasa kasih adalah service, ya, tindakan melayani, ya, atau giving, memberikan sesuatu. Tapi Maria mungkin bahasa kasihnya adalah quality time, ya, waktu yang berharga yang dilalui bersama-sama. Dan untungnya bagi Maria adalah dia menangkap isi hati Tuhan. Dia bisa mengerti frekuensi hati Tuhan. Nah, dalam hidup kita kadang-kadang kita sibuk melayani, kita senang dengan aktivitas. Tapi apakah kita punya pengenalan yang dalam akan Tuhan? Apakah kita membangun satu koneksi yang begitu intim dengan Tuhan, walaupun gak terlihat dari luar? Ya, kelihatannya kita biasa-biasa aja, ya. Kelihatannya kita gak terlalu banyak yang dikerjakan, ya. Hidup kelihatannya biasa-biasa saja, tapi yang tidak terlihat ternyata kita membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nah, Maria seperti itu. Sehingga di Yohanes 11 ketika Lazarus adalah saudara dari Marta dan Maria, ya, entah kakak entah adik, tapi setidaknya mereka ini 3 orang bersaudara, ya. Nah, Lazarus ini sakit kemudian meninggal. Nah, ketika Yesus datang ke tempat mereka, maka yang pertama kali datang menemui Yesus adalah Marta. Dan Marta bilang kepada Yesus, dikatakan di Yohanes 11 ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu Yohanes 11 ayat 21. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ya terjadi diskusi antara Marta dengan Yesus. Tapi ayat-ayat selanjutnya, ketika Maria diberitahu bahwa Yesus datang dan memanggil Maria, Maria datang ke tempat Yesus. Dan lalu dikatakan di Yohanes 11 ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya, ya, dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Coba perhatikan kalimatnya, persis sama. Apa yang Marta katakan dan Maria katakan persis sama, titik komanya sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi ketika Maria, orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, yang duduk di kaki Tuhan mendengarkan terus-menerus perkataan Tuhan, dia memilih yang terbaik. Yesus katakan seperti itu, ya. Dan itu tidak akan diambil daripadanya. Nah, ketika Maria mengatakan hal ini, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Yesus langsung tersentuh hatinya, dia sangat terharu. Ya, dia menangis dan dia langsung tanya, di mana dia dibaringkan? Dan tidak lama setelah itu, Lazarus dibangkitkan. Nah, saya suka renungkan, siapa yang bangkitkan Lazarus? Yang bangkitkan Lazarus adalah Yesus lewat kuasa Roh Kudus. Tapi tombolnya, ya, yang menggerakkan Yesus untuk membangkitkan Lazarus, ya, triggernya itu adalah perkataan Maria
perkataan yang sama dengan perkataan yang diucapkan oleh Marta, yaitu, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi ketika Maria katakan kalimat yang sama ini, dampaknya besar. Yesus terharu, Yesus menangis, dan Yesus bertanya, di mana dia dibaringkan. Ya, itu seperti Maria itu seperti menyalakan tombol listrik gitu, tak, ya. Lalu lampu menyala. Ya. Listriknya sih sudah ada, ya. Tapi perlu dicetek-tek pakai tombol, ya, dan akhirnya lampunya menyala. Ya. Itu pengenalan akan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, teman, itu bagian kita, ya. Kesibukan kita setiap hari, 24 jam sehari, kita punya waktu yang sama. Tapi coba mulai dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Ya. Ini saya perhatikan ya, kalau kadang-kadang orang ngobrol dengan saya, ya. Kalau ketika mereka nanya sesuatu, saya suka melihat reaksi mereka waktu saya jawab, ya. Apakah mereka memperhatikan, ataukah mereka sambil baca WA, ya. Atau kelihatannya cuma basa-basi. Dan biasanya saya jawab sebagian, habis itu saya nggak teruskan, lalu saya belokkan ke topik yang lain. Sambil saya melihat orang ini sungguh-sungguh nanya apa enggak gitu. Kalau dia nggak sungguh-sungguh nanya, dia akan lupa. Ya udah, nggak perlu saya jawab, buat apa? Tapi kalau dia betul sungguh-sungguh, dia tanya lagi, yang tadi itu gimana ya? Dan dia perhatikan, ya. Itu sebabnya sangat pentingnya kalau kita berkomunikasi. Kadang-kadang kan dengan dunia modern kayak sekarang ini, dengan gadget banyak, kita tuh banyak mengalami distraksi. Jarang kita ngobrol dengan bertatap muka, mata ketemu mata. Kita begitu banyak diganggu, ya, dengan banyak hal, ya. Dan itu terjadi juga pada suami istri, ya. Kadang-kadang mungkin tanpa sadar, ya, itu menjadi penghalang, ya. Coba renungkan, ya. Bayangkanlah kita dengan Tuhan. Itu kira-kira kayak begini. Kan seringkali disebutkan di Alkitab, ya, bahwa hubungan Kristus dengan jemaatnya itu seperti hubungan suami dan istrinya. Kalau saudara suami, ya, saudara misalnya pulang kerja, ya, istri saudara sudah siapkan makanan, ya. Kalau saudara sebagai istri, apakah saudara cuma siapkan makanan, ataukah saudara juga menyiapkan diri saudara? Ya, saudara mandi, ya, saudara sudah wangi, dan saudara menunggu di rumah. Saya punya teman yang dulu, ya, teman kuliah, dia pernah bilang bahwa, ya, ketika suaminya belum pulang, ya, dia yang nunggu di pintu rumah, ya. Dia mungkin ketiduran di ruang tamu, tapi dia bilang, saya tidak izinkan pembantu rumah tangga yang buka pintu buat suami saya, mesti saya. Nah, itu kan kalau istri kan seperti jemaat, ya, dan suami kan seperti Tuhan. Itu gambarannya seperti itu kan. Lalu ketika suami saudara makan, apakah saudara hanya menyediakan makanannya saja, lalu saudara tinggal, saudara sibuk dengan WhatsApp saudara, dengan semua kegiatan yang lain, ataukah saudara juga duduk menemani suami saudara makan? Ya, saudara geser, saudara punya gadget, dan saudara dengerin, ngajak ngomong apa. Nah, itu kira-kira seperti itu kita dengan Tuhan, ya. Banyak hal kita nggak tahu karena kita sibuk dengan program kita. Kita sibuk dengan aktivitas kita sampai kita nggak pernah menyediakan waktu untuk dengerin dia bicara. Nah, kalau saudara sebagai istri memang belum pernah melakukan hal itu, atau saudara jarang lakukan, atau saudara lebih sibuk dengan diri saudara sendiri, mungkin saudara sulit untuk terima kebenaran ini. Bahwa pemahaman kita akan Tuhan itu semakin bertambah kalau kita seperti Maria, menyediakan waktu, duduk mendengarkan dia bicara, dan hati kita melekat kepada dia. Nah, jangan heran kalau saudara tidak lakukan hal-hal seperti itu yang simpel sederhana, maka suami saudara lebih suka pulangnya larut, ya, karena dia nggak temukan tempat yang nyaman di rumah, ya. Dia mungkin di kantor lebih enak karena ada orang-orang yang, apalagi kalau di atasan, ya, dia punya sekretaris yang ketua, kan kere sekali, ya. Wah, karena kan digaji, ya, tentu dia mau beri yang terbaik. Nah, lalu saudara kalah dalam hal memberi perhatian, ya.
Ini hal sepele kelihatannya ya, tapi dampaknya sangat besar ya. Rubah-rubah kecil itu merusak kebun anggur. Coba kita periksa ya. Waktu saya melihat ya reaksi orang-orang ketika mereka bertanya dan saya menjawab, terus saya belajar di situ. Apakah saya serius menggali sesuatu, bertanya sama Tuhan, sehingga saya makin kenal dia. Ini kan kalau di Amplified Bible dikatakan dia punya personal knowledge, dia punya pengenalan pribadi tentang kemurahan Tuhan. Ya. Saya kenal hamba Tuhan yang waduh, dia nggak bisa ngomong di mimbar, tapi kalau dia cerita tentang Tuhan itu kita tuh kagum. Ada banyak hal yang sangat kelihatannya sepele ya, tapi dia punya pengalaman bersama Tuhan ya, itu membentuk iman dia begitu kuat. Nah, ada satu kutipan yang bagus di internet ya, ini hal simpel saja ya. At my lowest, God is my hope. Ketika aku berada dalam keadaan yang sangat rendah, di lembah, depresi, Tuhan adalah harapanku. At my darkest, God is my light. Ketika aku berada dalam situasi yang gelap, ya, yang sangat gelap, kekelaman di mana aku nggak bisa melihat apa-apa, Tuhan adalah cahayaku, Tuhan adalah terangku. At my weakest, God is my strength. Ketika aku dalam keadaan yang sangat lemah, paling lemah, tidak mampu lagi berjalan, Tuhanlah kekuatanku. At my saddest, God is my comforter. Ketika aku merasa paling sedih, ya, paling situasi yang sedang aku alami membuat aku menangis, ya, sangat sedih, Tuhan adalah penghibur aku. Ya, tentu pengalaman kita selanjutnya nanti akan bisa membuat kita menambah daftar ini, bahwa dalam segala hal Tuhan itu adalah harapan kita. God is my hope, our hope. God is our light, Tuhan adalah terang kita. God is our strength, Tuhan adalah kekuatan kita. God is our comforter, Tuhan adalah penghibur kita. Dan dalam segala hal kita bisa melihat bahwa Dia sangat baik. Karena Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Dan karena itu God is good all the time. Amin.